Maka terhadap siapapun yang ada di jabatan itu, tahu dirilah kalian. Bahwa kami tidak akan punya tradisi itu. Itu orang Makassar bilang itu mendem jeru mikul dhuwur. Iya. Bener ya? Iya. Jawa. Nah, maksud saya, ketika tradisi ini akan kita pegang, tidak akan kita adili. Tapi tolonglah Anda yang ada di situ, Anda tahu dirilah. Agar kita bisa sama-sama membawa tradisi yang baik untuk negeri ini. Menghormati pemimpinnya, tapi pemimpinnya tidak boleh KKN. Nggak boleh nepotisme. Nggak boleh nepotisme, KKN kan? Dan kalau kita bicara hari ini, maka rasa-rasanya yang saya sampaikan tadi. Jangan-jangan memori 25 tahunan itulah yang kemudian bisa memotong ya, sebuah sejarah. Memori 25 tahun pertama, ya 25 tahun ingat, turun, 24, 23 sampai ke 0. Maka orang sudah mulai lupa, ini muncul generasi baru. Yang ini tidak tahu. Kemudian dikasih informasi baru yang melupakan masuk. Itu bukan zaman gue emang nggak ngerti soal itu, urusan lu itu, gitu kan. Nggak bisa dong. Nah, kalau ini tidak tahu diri, saya khawatir tradisi itu muncul. Kalau tradisi itu muncul, yang membahayakan apa? Orang akan melakukan tradisi itu berikutnya. Akan dicari terus-menerus. Harga mahal dari sebuah tradisi politik di sebuah negara. Karena akan memunculkan dendam berikutnya. Mari kita gunakan tradisi kita, tapi yang di sini harus tahu diri. Jadi ini tradisi timur ya? Tradisi timur, iya. Tahu diri ya? Tahu diri, tapi kalau kemudian tidak tahu diri dan kesalahan itu menjadi sangat fatal dan publik tidak, saya khawatir kita memasuki tradisi baru dan dendam kesumat akan muncul, kita akan adil mengadili terus-menerus. Dan itu tidak tepat bagi tradisi timur kalau menurut saya iya. Tapi yang terpenting orang itu harus tahu diri ya? Harus tahu diri. Jangan semena-mena. Ya, kalau tidak kamu sedang berada di jurang yang berbahaya dan kamu akan mengambil risiko itu. Jangan sampai diadili. Paham, Pak Ganjar. Apakah kesemena-menaan itu bisa kita terjemahkan, misalnya seenak gue menyatakan, saya mau kampanye, siapa yang mau larang saya? Ini tidak melanggar hukum. Iya. Aparat bisa berpihak. Apakah itu salah satu bentuk tidak tahu diri? Saya mau contohkan dengan kegiatan, tapi jangan anggap aneh-aneh ya. Iya, Kak Pak. Iya. Wah, nggak tahu diri ya. Apakah saya melanggar hukum? Enggak. Pantas nggak untuk ukuran kita? Sangat tidak pantas. Saya minta maaf ya. Sangat tidak pantas. Harus saya contohkan. Maaf, tiba-tiba saya berdiri dan kemudian saya kencing di sini. Di mana hukum yang saya langgar? Ada moral, ada fatsun. Fatsun politik ya? Iya dong. Ketika kemudian saya melakukan tindakan seperti ini dan saya nggak melanggar kok. Saya nggak melanggar kok. Nggak bisa, Mas. Mohon maaf dengan segala hormat. Waktu kami makan siang bersama, kami diundang Pak Presiden, ada Pak Prabowo, ada Mas Anies, ada saya. Kita berbincang. Beliau menanyakan begini, ada apa di bawah, di masyarakat? Ya, biasa-biasa saja Pak. Gitu. Saya masih ingat Mas Anies mengatakan, Pak, ada suara sumbang nih Pak. Ya, agar aparat netral, Pak. Oh iya. Didengarkan. Ya, Pak, suara itu ada. Oh ya, hari ini ada pertemuan dengan para TNI, Polri, ASN, gitu, para pejabat PJ, Gubernur, Bupati. Nanti akan saya sampaikan itu. Dan betul disampaikan. TNI, Polri, menteri-menteri, semuanya harus netral, tidak kampanye. Dan berubah pada saat itu. Tiba-tiba. Semua nabrak sekarang. Semua nabrak. Remnya mendadak. Maksud saya, inilah pertaruhan-pertaruhan yang kemudian orang bicara statesmanship, kenegarawanan. Kalau itu tidak terjadi, inilah yang terjadi. Maka menjadi absah ketika masyarakat memberikan stempel bahwa ini tidak fair, bahwa ini intervensi, bahwa ini nepotis, bahwa ini cawe-cawe. Dulu Pak Abraham, waktu beliau statement cawe-cawe, saya membela, pasti presiden akan cawe-cawe kalau proses pemilunya berjalan ngawur.
Ya dong, dia mesti meluruskan. Iya dong, menjadi guardian apa namanya of election ini. Sebenarnya yang kita harapkan, saya pikirkan pasti itu. Di situ cawe-cawenya. Iya, karena beliau orang baik. Yang saya pahami, yang saya kenal, yang saya ikut kampanye. Sama-sama kita kenal, Pak. Iya, sebenarnya kita kenal orang baik gitu. Tapi kenapa berubah? Saya tidak tahu. Nah, inilah yang saya katakan. Etika dengan aturan kita mesti paham, karena itu bisa dirasakan. Maka ada rasa keadilan, rasa kepatutan, kepantasan, moral, ada bisa dirasakan. Kalau enggak, pasti kita akan dianggap, Jar, kamu kok naik meja diwawancarain gitu. Tak, itu nggak sopan loh. Saya diam saja, kan saya nggak melanggar aturan. Loh, saya kan menjadi orang yang dablek bahasanya. Tidak bisa, Mas. Itu dilawan. Dilawanlah para agamawan, ilmuwan, civil society. Kampus sekarang. Kampus, seniman, budayawan, semuanya, Mas. Pak Ganjar, kalau misalnya ini tetap tersumbat, perlawanan ini kan mulai saya lihat kan, nggak diberi ruang. Ini kan kenapa saya katakan nggak diberi ruang? Udah mulai nih ada intervensi untuk menekan kampus, kan gitu kita lihat ya. Udah ada forum rektor yang mengkantor dan lain-lain sebagainya. Kalau ini ditutup lagi, nggak diberi ruang, apa yang bakalan terjadi? Apakah ada ledakan besar? Ini musim hujan loh. Oke. Musim hujan itu pintu airnya terbatas. Ketika debit tinggi, kamu tidak akan bisa menahan. Jika debitnya tinggi banget, kamu mencoba menahan dengan paksa, jebol itu pintu air. Jadi, jangan pancing untuk menjebol pintu air itu. Kalau misalnya pada prinsipnya kita nggak mau terjadi ya, kita nggak mau terjadi. Tapi kalau misalnya sesuatu mengarah ke sana dan itu dianggap salah satu sarana untuk melakukan sesuatu, meluruskan, mengoreksi terhadap tindakan-tindakan kekuasaan yang dianggap melampaui batas, apakah menurut Pak Ganjar itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dihindari? Kalau hari ini indikatornya sudah ada, segera banting setirnya. Kembalilah kepada jalan yang benar. Kembalilah pada jalan yang lurus. Karena indikatornya sudah ada. Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak. Ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau tidak, itu akan terjadi loh. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Kamu main api. Jangan. Kamu main api lagi, jangan. Begitu kamu terbakar, kamu tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Maka suara arus yang sekarang besar itu mesti menjadi perhatian. Mari kita belajar dari Soeharto. Mari kita buka lagi seluruh dokumen, bahkan video yang ada di dalam jejak digital kita. Untuk melihat peristiwa, apa sih yang terjadi pada saat itu? Apa sih yang terjadi? Menteri-menteri meninggalkan, mengundurkan diri. Ini sudah dimulai dengan Pak Mahfud? Ya, kalau Pak Mahfud kan etik aja, bagus itu. Saya dorong juga itu, biar etik. Jadi Pak Ganjar mendorong Pak Mahfud supaya memberi contoh ya? Memberi contoh, karena beliau ada potensi konflik of interest-nya. Pasti bisa menyalahgunakan kewenangan, menggunakan vitalitas negara. Ya beliau enak, beliau intelektual. Gimana Pak Mahfud? Saya pikir betul juga gitu. Saya cari momen, oke silakan, saya hormat betul. Silakan ditiru. Minimal untuk mereka yang sekarang ikut kontestasi, minimal. Sehingga tidak ada konflik of interest. Nah, kembali pada cerita itu, sinyal-sinyal sudah diberikan, mari kita kembali pada jalan yang benar. Atau Anda akan ambil risiko lebih berat.